Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur terlebih dahulu kita kepada Allah yang sampai dengan hari yang ke-6 ini insyaallah, betul, kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari, waktu-waktu yang lalu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan hari yang ke depan diberi kemudahan untuk kita memperoleh keutamaan yang Allah janjikan kepada kita pada bulan ini. Amin. Pagi hari ini saya ingin loncat dari pembahasan terkait dengan fitnah akidah yang sebetulnya masih ada yang tersisa, tetapi agar kita bisa juga mendapatkan tentang ragam fitnah lain dari sisi lain, sekaligus juga sebagai variasi agar tidak melulu terkait dengan akidah. Kita coba untuk memasuki fitnah yang lain yang ada di akhir zaman ini, yang kita juga harus tahu, dan tentu kita harus bisa mengantisipasinya, sehingga kita insya Allah ta'ala bisa tetap tegar dan istiqamah insya Allah ta'ala. Fitnah yang kita harus ketahui di akhir zaman ini adalah terkait dengan fitnah dalam masalah ibadah dan syiar. Ibadah dan syiar. Ibadah itu biasanya dikaitkan dengan, menurut orang bahasanya adalah ritual. Bagaimana seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan ketunduk patuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mengerjakan jenis-jenis ibadah yang telah ditentukan, telah disyariatkan, telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sisi lain ada juga yang dikategorikan ibadah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkannya atau tidak menjelaskan kepada kita tentang, atau bahkan memberi peringatan bahwa yang demikian itu semestinya dihindari. Antara lain, ada beberapa, kalau waktu kita cukup, Anak akan singgung dalam bentuk poin saja ya. Itu adalah ada 15 poin. Banyak juga ya. Nah, tetapi tentu saya tidak akan rinci satu persatu dengan uraian yang panjang. Mudah-mudahan 15 ini adalah hadisnya atau nasnya saya sampaikan, sehingga kita menjadi tahu bahwa itu yang telah
diberitahu atau diuraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ikhwan sekalian, adalah fitnah yang terkait dengan masjid. Kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat ibadah. Nah, kita tahu bahwa masjid itu adalah syiar. Secara fisik biasanya kita kalau kemana-mana itu adalah kalau sudah ada penampilan berbentuk menara misalnya, atau berbentuk kubah misalnya, atau berbentuk suara dari masjid itu misalnya, kita sudah jelas bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang memberi kepada kita identitas dan identifikasi bahwa di situ ada pusat Islam. Nah, ikhwan sekalian, saya akan singgung tentu dari sisi kemasjidannya, tidak dari sisi budayanya. Kalau budaya nanti saya singgung lagi di bagian budaya. Jadi ini adalah dari sisi keibadahannya dan keritualannya saja. Antara lain adalah misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, di dalam Sunan An-Nasai, ya, untuk oleh Al-Imam An-Nasai, oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya, begitu juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, tentu terkait dengan bab masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu. Kata Rasul, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta, sehingga yatabaha an-nasu fil masajid. Sehingga orang melakukan mubahat, bukan mubahat. Kalau mubahat itu boleh, mubah boleh. Tapi kalau ini mubahat pakai H besar, artinya adalah berbangga. Kalau bahasa kitanya jadi adalah ada unsur mamer, ya, mubahat. Seorang kaya apabila walimah, dia dengan pesta pora yang mungkin megah begitu, itu jika dimaksudkan dengan mubahat, seperti itu, sama dengan ini, itu adalah juga bagian dari sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah 7 hari 7 malam, misalnya, atau apalah begitu. Itu satu kategori juga, namanya mubahat, bukan mubahat. Ada hak kecil, ada hak besar. Yang saya maksud adalah hak besar, mubahat. Nah, tentang masjid juga begitu ternyata. Kalau menurut Rasul alaihi salatu wa atammat taslim, kata beliau bahwa terkait dengan masjid juga begitu. Ada kaitan dengan tanda hari kiamat. Berarti itu adalah fitnah akhir zaman. Di mana ini ciri khas. Kalau itu sudah terlewati, baru terjadi hari kiamat. Tapi kalau itu belum terjadi, berarti hari kiamat masih ada waktu ke depan. Nah, hewan sekalian, cirinya ini. Hatta yatabaha an-nasu
fil masajid. Orang-orang berbangga dengan masjid. Sedikit saya sampaikan dulu perkataan-perkataan para ulama yang saya bisa bacakan kepada antum. Misalnya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Kalian akan menzakhrafah masjid-masjid itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara. Apa itu yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani? Yaitu zakhrafah. Apa zakhrafah itu? Zakhrafah itu kalau bahasa Indonesianya diartikan dengan dekorasi, mendekor, menghias masjid itu. Ya, jadi masjid itu sebetulnya kalau dia dalam kategori laikun, laik itu adalah layak sebagaimana mestinya tempat ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak dilarang. Tapi antum bisa bedakan antara dia adalah lazim dengan zakhrafah. Kalau lazim itu harus memang kebutuhan, masa misalnya masjid tidak ada dindingnya, misalnya kan, masjid tidak dicat, misalnya, itu tentu tidak wajar. Atau masjid tidak bagus, nah itu tidak wajar. Tapi ini adalah bermakna plus, karena dia adalah bermakna zakhrafah, dekorasi. Mungkin ditulis apanya begitu, mungkin dilukis, digambar dan segala macam. Itu adalah menurut Rasulullah, bukan menurut saya. Itu adalah bagian dari tanda hari kiamat. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, sungguh kalian meniru Yahudi dan meniru Nasrani. Berarti tasyabuh itu juga ada kaitan dengan bukan urusan perilaku manusia, tetapi tasyabuh itu juga bisa terjadi dalam masalah syiar, dalam masalah identitas tentang bagaimana umat Islam itu melakukan sesuatu terhadap benda. Di dalam hadis yang lain ataupun dalam perkataan yang lain, saya nukil misalnya di sini dari Sa'id ibn Abi Sa'id, ya. Kata beliau, qala Ubay bin Ka'ab, berarti sahabat juga. Kata beliau begini, idza halaitum masahifakum wa zawwartum ya, faddamaru alaikum. Ngeri ya, kalau bahasa beliau malah begini. Apabila kalian melakukan hulli itu adalah hiasan. Sama juga, dekorasi juga. Tetapi yang didekor bukan masjid. Yang didekor adalah masahif. Masahif apa? Mushaf. Mushaf apa? Al-Quran. Jadi Quran itu dihias. Ya. Halaitum masahifakum. Mushaf-mushaf kalian dihulli, dihilyah, dihias, didekor, dipercantik. Wa zawwaqtum, kemudian kalian juga adalah menghiasnya, mempercantiknya, tentu adalah di atas kelaziman. Maka kata beliau, faddamaru alaikum, kalian akan mengalami namanya ad-damar. Kalau bahasa kita damar itu apa? Orang Sunda bilang damar apa? Lampu. Ya, tapi bukan itu maksudnya, bukan bahasa kita ya. Damar itu artinya adalah keruntuhan. Maksudnya adalah sesuatu yang mengancam dan berdampak buruk kepada umat Islam. Maksudnya adalah, wallahu alam, bahwa beliau mengisyaratkan umat Islam itu harusnya prioritas melakukan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Bukan tidak boleh membaguskan, tetapi
Lah, kalau hanya sekedar membaguskannya saja dari tentu sakliyat, maka itu adalah tidak prioritas. Itu menunjukkan bahwa umat ini konsentrasinya sudah tidak pada semestinya, dan kalau itu terjadi, maka umat Islam akan punya kelemahan dari pos yang lain, dan itu adalah mengancam. Nah, hewan sekalian, menurut para ulama dahulu itu sampai seperti itu. Kemudian kata beliau begini, Abu Dzar Al-Ghifari, ini sahabat semuanya. Kata beliau, tadi saya nukil dari kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kalau sekarang juga masih dalam kitab itu, ya hanya beda halaman, beda nomor. Kata beliau, apabila kalian hiasi masjid-masjid kalian, zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamaru alaikum. Kalau kalian sudah konsentrasinya ada dari sisi menghiasnya, menghias mushafnya, menghias bangunannya, bukan menghidupkan nilai-nilainya, bukan menegakkan syariatnya, bukan membela apa yang harus dilakukan. Karena betapa banyak orang yang tidak suka, apalagi mematikan syariat Allah, mengolok-olok syariat Allah, tapi kalian lebih cenderung untuk fokus ke dalam masalah-masalah yang dia adalah sebetulnya apa disebutnya dengan apa tersier. Tersier itu adalah bukan primer, bukan sekunder. Jadi yang pokok malah kurang fokus, malah yang kurang mestinya tidak perlu fokus, karena dulu para ulama itu tidak itu yang dimaksudkan, tetapi justru kalian melakukan hal itu. Misalnya Al-Imam Al-Khattabi, di dalam kitab beliau namanya A'lamul Hadis, kata beliau begini, aslu az-zukhruf az-zahab. Ya. Hukum asal dari menghias itu adalah emas. Wa innama zakhrafatil yahudu wan nasara kana isaha wa bai'aha hina harrafat al-kutub wa baddalatha. Kata beliau, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menghiasi gereja-gereja mereka, bahkan menjualnya ketika mereka menukar, mengganti, melakukan perubahan terhadap kitab-kitab mereka. وَضَيَّعُوا الدِّينَ وَعَرَجُوا عَلَى الزَّخَارِفِ وَالتَّزْيِينِ. Kata beliau, mereka akhirnya apa? Konsentrasinya teralih daripada kepada intisari kitabnya, mengamalkan kitabnya, menegakkan nilai-nilai yang ada kitabnya, kepada urusan yang terkait dengan mendekor, menghias, dan kemudian memperindah. Dari sisi ini, kalau umat Islam melakukan itu, kata mereka, kata beliau Al-Imam Al-Khattabi, mirip dengan Yahudi dan mirip dengan Nasrani. Begitu. Al-Imam Al-Khattabi ini meninggalnya tahun 388. Jadi berapa 1000 tahun yang lalu. Ya, karena itu ini adalah sungguh berita yang harusnya umat Islam lebih fokus kepada sesuatu yang memang harus dan prioritas. Kalau tidak, maka sebetulnya kita tadi bahwa fitnah di akhir zaman bagi umat Islam adalah salah menempatkan prioritas. Harusnya menghidupkan syariatnya, harusnya menegakkan hukum-hukumnya, tetapi justru yang fokus zaman sekarang di akhir zaman adalah pada masalah yang terkait dengan fisik, keindahan, seni, dan seterusnya, sehingga ini tolong diingat. Itu bagian dari fitnah akhir zaman. Nah, kita harusnya kembali kepada kompas yang semestinya. Kedua adalah ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani.
Kata beliau melalui Kharijah binti As-Salt Al-Burjumi. Kata beliau, dakhaltu ma'a Abdillah al-masjid. Aku masuk ke dalam masjid. Fa idza al-qaumu ruku'un faraka. Famarra rajulun fasallama alaihi. Ada orang yang melewatinya lalu memberi salam. Faqala Abdullah bin Mas'ud, sadaqallahu wa rasuluhu. Kata beliau, benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar. Begitu. Tsumma wasala ila shaf, sampai orang itu akhirnya sampai ke shaf. Shaf itu maksudnya shaf yang sedang ada di dalam salat. Falamma faragha sa'altu an qaulihi, ketika beliau selesai, aku nanya kepada beliau, sadaqallahu wa rasuluhu. Maksud Anda apa tadi Anda mengatakan sadaqallahu wa rasuluhu itu? Faqala innahu kana yaqulu, kata beliau bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda begini. Kata beliau, la taqumus sa'atu hatta tuttakhadzal masajidu turuqan. Kata beliau, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi bahwa umat ini menjadikan masjid sebagai jalan lintas. Apa itu maksudnya? Lewat doang. Bukan salat, bukan ibadah, bukan i'tikaf, bukan tilawatul Quran, bukan doa, bukan salat di dalamnya, numpang lewat doang. Masjid dijadikan tempat numpang lewat. Wa hatta yusallimar rajulu 'ala ar-rajuli bil ma'rifah. Lalu kemudian ini pindah kepada bab lain. Kata beliau, orang nanti di akhir zaman hanya memberi salam itu pada orang yang dikenal. Kalau orang dikenal, mungkin satu guru, satu ilmu, satu majelis taklim, satu sekolah, satu institusi yang dikenal lah, betul tidak? Sama-sama mengenal, sering kita ketemu, berarti kan dikenal di lingkungannya, dikenal di masjidnya, dikenal di majelis taklimnya, dikenal di tempat kerjanya, dan seterusnya, baru salam. Tapi kalau tidak dikenal, tidak salam. Begitu. Malah sekarang, kalau bukan berasal dari majelis taklimnya, walaupun dikenal tidak salam. Betul tidak? Nah, ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasul, itu adalah bisa jadi benar. Lalu yang berikutnya, wahatta, tolong diperhatikan ya sekalian, kata beliau, wahatta tatajira al-mar'atu wa zaujaha. Sengaja saya pelankan. Kata beliau, sehingga wanita besok di akhir zaman tatajir. Tatajir itu apa kira-kira? Tijarah. Tijarah artinya bisnis, berdagang bersama suaminya. Jadi kalau begitu apa? Bersekutu suami, istri, sama-sama sibuk cari fulus. Nah, kalau sudah itu terjadi, kata Rasul, itu ciri kiamat sudah dekat. Begitu. Sebetulnya tidak ada kaitan dengan urusan apakah halal atau haram, itu nanti dibahas dalam urusan fikih, betul tidak? Apakah layak atau tidak layak, itu dibahas dalam urusan akhlak. Tetapi dari si akidah, munculnya gejala itu ciri hari kiamat sudah dekat. Dari situ saja, ya. Akidah itu meninjaunya dari sisi itu. Fikih, akhlak itu dibahas nanti di bab lain. Tetapi ikhwan sekalian, kata Rasul begini, wa hatta taghlu al-khailu wan nisa'u thumma tarkhusa fala taghlu ila yaumil qiyamah. Kata Rasul, ciri hari kiamat juga atau fitnah akhir zaman juga adalah nanti akan melewati suatu masa di mana khail itu kuda. Kuda itu ada pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang kudanya apa? Kudanya zaman sekarang apa? Mobil. Marakib. Marakib itu markab. Markab itu alat transportasi. Alat transportasi itu adalah
Kata Rasul, mahal. Taglu. Taglu itu hulu. Hulu maksudnya tartafi'. Harganya mahal. Bahkan juga an-nisa. Harga wanita juga mahal. Tapi tidak selalu gitu. Kata Rasul, sumatar khusu. Kemudian murah. Berarti alat transportasi akan menjadi murah. Bahkan la haula wa la quwwata illa billah. Rasul menyandingkan harga kendaraan dengan harga perempuan. Kendaraan dan perempuan. Bayangkan perempuan disamakan dengan kendaraan. Dan itu setelah mahal, mungkin kenapa mahal? Karena orang itu solehah, betul ya? Karena orang itu bla 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 begitu. Besok rohis. Kendaraan murah itu mungkin ada masalah lah, betul tidak? Tapi kalau sudah perempuan murah maksudnya apa? Ini yang disebut la haula wala quwwata illa billah. Ikhwan sekalian, fitnah akhir zaman begitu. Jadi orang ada yang perlu untuk mendapat perempuan hanya di toel doang dapat. Nauzubillah min dzalik, betul. Zaman nanti, mudah-mudahan belum sekarang. Kalau sekarang udah ngeri nih. Mungkin dengan 50.000 sudah dapat. Betul tidak? Mungkin dengan 1.000 sudah dapat. Betul tidak? La haula wala quwwata illa billah. Itu namanya ghali atau rakhis? Rakhis. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang ini adalah apa yang mungkin saja sudah muncul sebagian atau berapa persennya sudah muncul atau belum. Nah, ini adalah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan itu adalah fitnah akhir zaman. Coba kalau kita tadi antum simpan, mulai urusan masjid, mulai urusan kendaraan, mulai urusan perempuan, sampai urusan salam, sampai urusan ekonomi, betul tidak? Kenapa perempuan dan laki harus bersama mencari nafkah dan berbisnis? Sebabnya apa? Nah, itu kan perlu digali, betul tidak? Apa sebabnya? Apakah melulu karena susah? Kalau urusan susah, bisa jadi karena misalnya suaminya marid, ya, atau misalnya suaminya adalah kena PHK, atau itu kan ada namanya, bisa jadi ada hajah, masah, kebutuhan mendesak, atau bisa jadi masuk pada level darurat, maka wanita boleh untuk ikut membantu suaminya. Tapi kalau asasan, secara prinsip, secara mulanya memang wanita itu musyarakah, muzahamah ma'ar rijal. Dia bersama-sama. Sejak awal dia menyamakan status wanita dengan laki-laki dalam urusan memenuhi hajat hidup atau orang sebut dengan ekonomi. Ah, ini sudah masuk dalam tanda kategori fitnah akhir zaman. Ada nggak sekarang? Laki-laki dengan perempuan sama. Misalnya laki-laki jadi office boy, perempuan ada office boy. Laki-laki jadi leader, perempuan jadi leader. Laki-laki jadi manajer, perempuan jadi manajer. Laki-laki jadi direktur, perempuan jadi direktur. Laki-laki jadi presiden, perempuan jadi ini alamat min alamatis sa'ah. Tanda hari kiamat sudah parek, sudah dekat, kawan sekalian. Jadi kalau sudah ada kalimat dekat nih kiamat, apa yang harus kita lakukan? Tobat, eling, betul tidak? Itu maksudnya. Tapi kawan sekalian, hadisnya banyak sehingga tolong tadi dicatat, digarisbawahi, kemudian bagaimana kalau itu terjadi, kita harus pandai untuk mensiasatinya. Jangan kemudian kita hanyut, betul tidak? Karena apa? Yang ada itu syariat yang harus kita lakukan itu supaya hidup kita barokah, supaya kita selamat dari neraka oleh Allah SWT, supaya oleh Allah dimasukkan kita ke dalam surga. Itu prinsip harus tidak boleh lebur. Bukan kita hanyut mengikuti arus. Udah dekat hari kiamat ya memang sudah begitu keadaannya, gimana lagi? Nah, itu adalah beda kalau seperti itu. Berarti antum namanya tidak istiqomah, tetapi antum hanyut. Antum berarti iltiwaat, ya, pelintat-pelintut lewat kanan kiri.
tidak lempeng, tidak lurus. Kalau lurus tetap. Misalnya, kalau Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya sudah, posisikanlah laki-laki sebagai qawwam. Jangan dirubah, ditabdil seperti tadi ahlul kitab lakukan, malah menjadi an-nisa qaimat 'alar rijal. Laki-laki perempuan menjadi qaimah, menjadi penegak, menjadi pemimpin terhadap laki-laki. Bukan tahrif tapi tabdil. Itu namanya penukaran. Karena itu hati-hati teman sekalian. Itu tanda hari kiamat dan itu adalah nyata. Mungkin ada atau tidak. Silahkan kita sekarang amati. Rasul itu mukjizatnya benar nak terjadi belum? Kita mengalami tidak hal-hal seperti ini. Kalau sudah mengalami, tambah dong iman kita. Masya Allah, benar ternyata Rasul itu. Berarti kalau begitu, harus semakin cinta. Kemudian kita harus semakin membenarkan. Benar, benar, benar. Kalau benar, 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 berarti Islam itu benar. Kalau Islam benar, yakin. Kalau yakin, maka sampai mati. Kita harus istiqomah di atas Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu. Teman sekalian, ada lagi. Ya. Ada lagi. Yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Kata beliau, ya, menurut Syekh Al-Arnaud hadis ini hasan li ghairihi, ya, dari Imran ibnu Husain, seorang sahabi, kata beliau, innahu marra ala qasin qara'a, ya, thumma sa'ala fastarja'a. Ya, ada orang yang bercerita kemudian mengulangi dan kemudian minta supaya coba diulang apa yang Anda sampaikan itu. Sami'tu. Lalu kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Apa? Kata Rasul, man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi. Wa innahu sayaji'u qaumun yaqra'unal Qur'ana yas'alunan nasa bihi. La haula wala quwwata billah. Apa artinya? Kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka mintalah pada Allah. Falyas'al. Yas'al itu maksudnya adalah soal. Soal itu maksudnya doa. Mintalah pada Allah. Karena apa kata Rasul? Akan datang suatu kaum di mana kaum itu membaca Al-Qur'an yas'alunan nas. Tapi dia minta pada manusia. Maksudnya gimana hewan sekarang kira-kira? Kalau bahasa kiwari, bahasa sekarang apa tuh namanya? Dia baca Quran, tapi dia minta sama orang. Maksudnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan kita. Dia baca Quran, tapi dia minta ada nilai tukar. Apa? Ya. Kasih dong. Betul tidak? Dia baca Quran, tapi untuk meminta. Kalau bahasa agak kasarnya barangkali komersil, betul? Baca Quran untuk komersil, ya, untuk dibayar, untuk meminta, untuk mendapatkan sesuatu dari orang. Teman sekalian, kalau itu sudah terjadi, ini juga bagian daripada fitnah akhir zaman. Al-Quran itu syiar. Al-Quran itu ciri, identitas keislaman. Kita bukan sekedar membacakan Al-Quran, bukan sekedar membaguskan Al-Quran. Quran yang kita baca itu sekali harus jadi syiar. Syiar apanya? Syiar suaranya.
Kata Rasul alaihi salatu wassalam, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suara kalian. Berarti ada apa di situ? Mengindahkan suara. Jadi kalau kita baca Quran itu, antum dengan membaguskan bacaan Al-Quran itu ibadah. Jangan dikatakan itu budaya, jangan dikatakan itu seni. Betul? Namanya seni suara. Betul ya? Dulu sih waktu saya kecil sekolah itu ada pelajar namanya seni suara. Betul tidak? Teman sekalian, Quran itu harus ada seninya. Antum baca Quran itu merekayasa. Jangan asal begitu saja. Teman sekalian tolong sadari Anda dan antum, kalau kita baca Quran ada kesadaran untuk menghias Al-Quran. Jadi yang kata orang asal air mengalir lah, bagaikan air mengalir. Antum kalau baca Quran, enggak. Ingat, kita membaca Quran itu ada ibadah lain, yaitu apa? Membaguskan, menghiasi Al-Quran dengan suara. Jadi niatkan saya baca Quran dengan membaguskan suara itu sudah ibadah. Hanya dengan membaguskan suaranya saja, bukan bacaannya. Jelas, teman sekalian. Bacanya sudah nilainya lain lagi. Jadi teman sekalian, itu yang tolong disadari. Nah, hanya masalahnya yang kita tekankan di sini adalah bahwa ternyata dia membaguskan Al-Quran. Atau dia baca Quran. Baca Quran, misalnya baca Quran dengan dalam posisi apa? Posisi misalnya ada orang yang mudah-mudahan tidak, ada sebagian ikhwan kita yang misalnya membaca di kuburan sepekan misalnya, betul tidak? Atau berapa hari lalu kemudian ada imbalannya misalnya, itu atau tidak. Tapi teman sekalian, yang saya ingin garis bawahi adalah jangan sampai kita membaca tapi ingin memperoleh sesuatu. Apalagi kalau tadi komersialisasi. Kalau misalnya Masya Allah fulanun qari'un wa sautuhu jauhariyun wa jamilun. Ya, suaranya indah dan segala macam, lalu kemudian maka kullama. Nah, setiap dia semakin bagus dan semakin bagus, maka harganya juga semakin muahal, semakin muahal. Nah, termasuk misalnya hafidz Al-Quran. Ya, kalau hafidz Al-Quran, maka dia bagian dari pos dia adalah dari sisi memperjuangkan Islam dari sisi Al-Quran. Jangan mengkomersilkan hifdzul Quran. Ya, misalnya semakin hafalannya bagus bla bla bla, lalu kemudian harganya jadi tambah mahal. Misalnya, saya khawatir saya tidak menjas, saya khawatir yang demikian itu adalah masuk dalam kategori apa yang disabdakan tadi oleh Rasul. Wal yas'alunan nas. Orang itu meminta. Kenapa meminta? Karena butuh. Kenapa butuh? Butuh untuk apa? Butuh itu dalam kategori banyak juga. Butuh untuk menaikkan prestisnya, betul tidak? Butuh untuk mendapatkan penghasilannya banyak. Tetapi intinya adalah mari kita cermati, ternyata tanda hari kiamat itu, fitnah di akhir zaman itu sampai seperti ini oleh Rasulullah digambarkan kepada kita, yang harus kita kemudian ketahui. Hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'ana wa fina al-a'rabiyyu wal a'jami. Kata Rasul keluar. Rasul keluar dari rumah beliau dan kita sedang baca Quran. Lalu pada saat kita baca Quran itu, di antara kita ada orang Arab. Arab itu orang Arab, Badui, dari gunung, dari kampung, ya, dari Sahara, dari Badawah. Wal A'jami, juga ada orang yang bukan Arab. Jadi ada Arab, ada bukan Arab, ada Arab tapi Arabnya dari gunung. Nah, kata beliau begini, faqala iqra'u fakullun hasanun wasayaji'u aqwamun yuqimunahu
kama yuqamu al-qidhu yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Apa tuh maksudnya? Kata Rasul, baca, baca, baca. Oleh kalian baca Quran. Fakullun hasanun. Semuanya adalah baik. Insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan hasan. Sesuatu yang baik. Kata Rasul, wasayaji'u. Akan datang tidak lama lagi. Kata Rasul, aqwamun. Banyak kaum, banyak komunitas, banyak orang. Yuqimunahu. Ternyata membaca Quran itu adalah kama yuqamu al-qadhu. Seperti halnya dia menancapkan tongkat. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun. Yata'ajjal maksudnya adalah bersegera, pengen dapat kebaikan, pahala, balasan dari bacaan Qurannya itu di sini pada saat masih hidup di dunia. Wala yata'ajjalun. Tetapi dia tidak mengkredit ajal. Ajal itu maksudnya adalah dia minta dapat balasan, tapi balasannya bukan di dunia, nanti besok di akhirat. Karena kita tahu bahwa kata Ali ibnu Abi Thalib, kata beliau al-yaumu amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini, ketika kita hidup di dunia ini, kesempatan untuk beramal, bukan untuk dihisab oleh Allah. Belum hisab yang sesungguhnya. Kalau hisab yang istilahnya hanya tanda jadi saja, iya ada. Ya. Karena ikhwan sekalian, orang berbuat dosa di dunia akan mendapatkan juga balasan di dunia. Tetapi itu belum seberapa. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kata Rasulullah SAW di sini disebutkan bahwa ada orang yang baca Quran ingin segera di sini di dunia dong dapatnya karena untuk memenuhi kebutuhan dunia. Harusnya mereka itu berharap dari Allah besok ajal. Ya, ada ajal, ini hebatnya bahasa Arab. Ada ain, ajal, ada ajal pakai hamzah. Kalau ajal itu artinya segera, buru-buru. Al-bai'u bit-ta'jil berarti dia menjual dengan cash. Karena jual beli transaksinya adalah cash and carry, dia langsung. Tapi ada juga yang al-bai'u bit takjil. Takjil itu ajal, maksudnya kredit. Barang yang sudah dinikmati sekarang, tapi melunasinya sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Itu namanya al-bai'u bil ajal. Nah, karena itu kalau bahasa kita disebutnya namanya kredit, betul tidak? Kan ada tuh. Nah, jual dengan sistem kredit ada dan itu dibolehkan. Itu dibahas dalam usul fikih. Tapi intinya adalah hewan sekalian, ada orang baca Quran tetapi balasannya ingin sekarang. Waktu masih hidup di dunia. Padahal dia harusnya orientasinya nggak apa-apalah, nggak dapat sekarang dulu, yang penting di sisi Allah, Allah lipat gandakan. Misalnya kalau di dunia dapat 1 juta, cepat. Tapi Allah balas tidak 1 juta sekarang, tapi dapat 70 juta. Tapi besok di hari kiamat. Itu namanya ajal. Orang kalau jual kredit, kalau cash berapa? 1 juta. Kalau setahun yang akan datang berapa? 1.200.000 kan begitu. Kan lebih tinggi nilainya kalau bil ajal, betul tidak? Nah, kata Rasulullah SAW, beribadah kita itu harusnya kita itu adalah yata'ajjalun. Kita berharap dari Allah besok. Walaupun sebelum besok saja kita kadang-kadang sudah diberi balasannya di dunia yang disebut dengan busra ajil al-mu'min. Itu kalau bahasa kita ini namanya urbun, tanda jadi. Iwan sekalian, jangan ada yang mengira bahwa kita apabila ibadah tidak dibalas oleh Allah di dunia. Dibalas. Apabila kita beribadah bertakwa kepada Allah, dibalas pada saat kita hidup di dunia cash. Kita tidakkah ingat dengan firman Allah misalnya antara lain, wa may yattaqillaha apa? Lanjutkan. Wa may yattaqillaha, kata Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya jadi gampang. Loh, itu kan cash namanya, betul tidak? Kita bertakwa pada Allah, lalu Allah balas dengan kemudahan. Itu cash namanya. Tapi itu belum balasan. Kata Allah, belum, itu belum.
Itu baru busro saja. Baru berita gembira saja, balasan itu besok di hari kiamat. Nah, ikhwan sekalian, hebatnya orang yang beribadah pada Allah adalah ternyata kita merem saja dengan orientasi di dunia, kita dapat. Apalagi kalau orientasi kita hanya di akhirat. Akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kalau orang orientasinya duniawi, dunia belum tentu dapat di sisi Allah. Blank. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan sekalian, oleh karena itu seperti ini hendaknya dicermati ya. Jadi kalau ada suatu saat, mudah-mudahan tidak ya, di antara kita mudah-mudahan tidak, di antara anak-anak kita mudah-mudahan tidak, ada orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dari membaca Al-Qur'annya adalah nyaris seperti anak apa bahasanya seperti itu ya, mengkomersilkan, ingin dibayar mahal dan seterusnya ataupun membutuhkan sesuatu ataupun ingin mendapatkan imbalan sesuatu, maka itu memang Rasulullah sudah memberitahukan bahwa ada satu dekade tertentu umat ini akan seperti itu. Ikhwan sekalian, pada yang lain sekarang misalnya ini juga coba sudah mulai ada atau belum ya. Kata Rasul begini, hadisnya panjang tapi saya tidak ingin sepertinya baca semuanya ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan kemudian ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari riwayat beliau mengatakan begini, katanya an Yusair ibni Jabir qala hajat rihun hamra'u bil Kufah. Ini terjadi musibah pada waktu itu, anginnya itu merah. Kalau bahasa kita bisa jadi ini adalah puting beliung atau sejenis itu. Faja'a rajulun laisa lahu hijiri ya. Illa ya Abdullah, kemudian mengatakan ya Abdullah ibn Mas'ud ja'at as-sa'ah, kata waduh kiamat nih gitu kalau bahasa kita. Ja'at as-sa'ah maksudnya hari kiamat datang, maksudnya berarti apa? Artinya hari kiamat nih terjadi nih gitu. Qala faqa'ada wa kana muttaqian, awalnya sedang bersandar duduknya. Faqa'ada, kemudian beliau bangkit duduk. Faqala inna sa'ata la taqumu hatta la yuqsamu mirasun wala yufrahu bi ghanimatin. Nah, di antara ciri juga. Kata beliau adalah besok itu atau tanda hari kiamat itu adalah waris tidak lagi dibagi. Sudah ada belum sekarang? Harta waris idza halaka halikun, apabila ada seorang laki-laki, bapak, kakek atau apalah begitu meninggal dunia, sunnahnya itu dibagi waris itu. Sunnah itu. Jadi bagian dari melaksanakan tuntunan Muhammad Rasulullah, jangan ragu bagi. Bukan urusan kamu tuh materi amat gimana belum. Lihat, satu, apakah yang meninggal dunia itu dari hartanya setelah diambil oleh jenazah, penyelenggaraan jenazah, dari mulai gali kuburannya, mulai mungkin ngantar ambulannya dan segala macam, ada sisa nggak? Ada, berarti sisihkan. Cari lagi, orang ini punya hutang nggak? Nggak punya hutang, berarti sisihkan lagi. Orang ini punya wasiat atau tidak? Pesan katanya tolong ini itu. Masih ada tidak? Ada. Berarti masuk yang lain. Ada jaminan nggak? Misalnya ada orang itu termasuk wasiat sebetulnya, tapi ada yang mengurai. Yaitu misalnya ada orang tadinya itu misalnya menjadi bapak asuh, ya kalau bahasa kita sekarang misalnya. Dia sedang menjamin anak yatim selama 1 tahun ajaran. Jadi tiap bulan harus bayar, betul tidak? Dia meninggal pada bulan misalnya Zulqa'dah. Harusnya sampai Zulhijjah 1 tahun kan? Kurang 1 bulan kan? Karena itu kurangi untuk membayar 1 bulan yang menjadi jaminan dia. Jelas? Lalu berikutnya, baki, masih ada baki, kata masih ada sisa. Baru di situ namanya lil warasah, untuk
ahli waris. Sudah, bagi. Jangan nunggu, aduh ini barang pusaka, ini kenang-kenangan, ini itu, dan segala macam. Itu tanda hari kiamat sudah dekat. Bahkan akan terjadi bertumpuk. Ya, sering ada konsultasi terkait dengan masalah waris bertumpuk. Namanya, istilahnya itu disebutnya di munasakhat. Munasakhat itu bertumpuk dia. Bapaknya, kakeknya meninggal belum dibagi. Bapaknya meninggal belum dibagi. Dia mau mati juga belum dibagi juga warisnya. Nah, itu adalah akan menjadi tambah bertumpuk. Jadi teman sekalian, itu adalah hal yang harus kita cermati. Dan berikutnya adalah wala yufrahu bi ghanimatin. Orang yang apabila dia ikut berperang di jalan Allah, meninggikan la ilaha illallah, lalu mendapatkan ghanimah, biasanya adalah seperti yang kita dapatkan rasa daripada bahasa ini, mereka mendapatkan ghanimah itu suka, senang. Besok tidak lagi merasa senang dengan dapat pembagian dari ghanimah itu. Ini bicara ghanimah, bicara yang kurang disukai, betul tidak? Sekarang sudah kurang disukai ghanimah itu. Kenapa? Gimana mau bicara ghanimah, perangnya juga tidak disukai, betul tidak? Gimana mau perang, bicara perang aja sudah tidak disukai, betul tidak? Jadi ini adalah nyaris seperti syariat yang dipetieskan. Jadi umat Islam jangan bicara jihad, umat Islam jangan bicara perang, umat Islam jangan bicara masalah senjata dan bersenjata, apalagi bicara ghanimah, betul tidak? Itu sudah canda sebetulnya, betul tidak? Sudah tanda bahwa tidak suka dengan ghanimah, jangankan ghanimah, perangnya juga tidak. Jangankan perang, berbicara perang juga tidak, betul tidak? Jadi ini adalah sebetulnya la haula wala quwwata illa billah. Ini juga bagian daripada yang harusnya kita sebetulnya urut dada, karena betapa tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam redup, dan kita adalah harusnya berdaya. Jangan mengatakan tidak berdaya, berdaya. Harusnya seperti itu. Satu lagi, teman sekalian, adalah ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya beliau meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau begini, anin Nabi Abi Sa'id Al-Khudri, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW, kata Rasulullah, ya hujjanna al-baitu wala yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasul, walaupun Ya'juj wa Ma'juj sudah muncul, tetap Baitullahil Haram akan dihaji dan akan diumrahi. Maksudnya apa? Satu, ada akan terjadi mendekati hari kiamat, dan itu kalau kita bahas tentang asyratus sa'ah, bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu adalah termasuk asyrat as-sa'ah al-kubra, tanda hari kiamat yang besar. Ada 10. Nah, Ya'juj wa Ma'juj di antara 1/10 itu. Nah, walaupun sudah 1/10 tanda hari kiamat yang besar itu terjadi, tetap akan pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah umroh masih akan tetap ada. Begitu. Jadi kalau sekarang sudah tidak boleh, misalnya, atau tidak ada haji dan umroh, wah, jangan-jangan ya Ya'juj wa Ma'juj sudah muncul, kan begitu, betul tidak? Nah, mudah-mudahan tidak, ya, karena belum terjadi. Yang lainnya, Mahdinya juga belum, Al-Imam Mahdi belum. Itu karena itu masih ada. Nah, teman sekalian, lalu kata beliau di dalam riwayat seorang rawi yang lain dari Syu'bah, kata beliau, la taqumus sa'atu hatta la yuhajja al-baitu. Kata Rasul bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai dengan Baitullahil Haram tidak lagi dijadikan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, tadi sudah isyarat, betul tidak? Kalau tadi adalah
setelah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah masih ada haji, ibadah haji dan umrah, berarti ada alamat tanda bahwa setelah itu bisa jadi tidak ditunaikan ibadah haji. Nah, seperti yang disampaikan di sini, tidak akan. Jadi, teman sekalian, ibadah haji akan menjadi terputus kalau terjadi kiamat sudah mulai dekat. Ada yang lebih tegas lagi, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuhajjul bait. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Baitullahil Haram tidak akan dijadikan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Teman sekalian, kalau antum perhatikan tadi yang anak bawakan, anak fokuskan pada terkait dengan ibadah dan syiar. Terakhir adalah haji, betul. Haji kan ibadah tuh. Bayangkan haji tidak lagi ditunaikan. Ya. Atau misalnya tadi tilawatul Quran, betul tidak? Membaca Al-Quran. Atau misalnya terkait dengan tadi saya sampaikan masalah masjid, itu adalah terkait dengan masalah ibadah dan terkait dengan masalah syiar bagi umat Islam, dan tentu masih banyak lagi. Walaupun tadi apa yang Anda sampaikan ada terkait dengan masalah budaya, ada masalah ekonomi, nanti insya Allah kita akan ulangi ataupun akan perkaya di dalam bab yang terkait dengan itu. Nah, ikhwan sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mengetahui dan mudah-mudahan kita bisa beristiqomah dalam menghadapi itu, bahwa mumpung dong sebelum kiamat dekat, betul tidak? Kan masih ada mumpung namanya, berarti ada peluang kan? Nah, peluang ini jangan ditunda, tapi jadikan itu sebagai sesuatu kesempatan. Mumpung belum terjadi hari kiamat, maka segeralah kita bertobat pada Allah, segera beristighfar pada Allah, segera biasakan takwa kita kepada Allah, segera tingkatkan ibadah kita pada Allah. Nah, itu yang saya maksud. Karena maksud daripada istiqomah itu adalah bahwa kita menetapi ajaran Islam selama dan sepenuh hidup kita. Nah, karena itu, maka istiqomah itu yang dimaksud. Jadi sebelum tanda-tanda itu terjadi, berarti alhamdulillah, berarti kita belum mengalami. Yang jadi masalah adalah bisa jadi anak kita. Kalau tidak anak kita, bisa jadi cucu kita. Kalau cucu kita tidak jadi, bisa jadi anak dari cucu kita. Dan seterusnya. Waduh. Tetap harus kita pikirkan bahwa apa yang Rasul sabdakan ini akan terjadi. Dan kalau kita belum mendapatkan itu, berarti segera. Jangan ditangguhkan, jangan ditunda, karena kita untuk istiqomah itu adalah perlu pemulaian atau memulai, perlu untuk membiasakan dan seterusnya. Dan karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi penambah bagi kita dan meningkatkan juga iman kita kepada Allah SWT dan semakin yakin untuk istiqomah. Demikian teman sekalian pagi hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini ikhwan di grup ada yang mau bertanya? Ada nggak? Boleh. Tafadhol yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, yang 10 tanda hari kiamat yang sekarang sudah ada nggak? Dari 10 tanda hari kiamat yang besar, sekarang sudah ada muncul itu ada nggak? Semuanya 10-10-nya belum muncul. Jadi berbahagialah, ini adalah kesempatan kita masih ada. Jadi mumpung itu semua belum terjadi, maka hendaknya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nanti kalau sudah mulai Imam Mahdi muncul, sudah mulai Dajjal muncul,
dan seterusnya, maka itu sudah besar. Wah, mudah-mudahan, nggak tahu kalau yang mau umur panjang mengalami itu dulu, ya silakan. Tapi itu sudah namanya tanda-tanda yang besar, dan tantangan untuk istiqomahnya juga semakin berat, ya, semakin berat. Begitu Pak Bahrul. Ya, Sekarang belum terjadi. Ya. Ada lagi yang lain atau cukup? Ikhwah, ada lagi? Sebenarnya cukup, Ustaz. Ya, baik. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.